Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi terkait sistem pengendalian manajemen PT Semen Indonesia. Saya di sini Muhammad Michael dan rekan saya Indah Paramita. Sistem pengendalian manajemen diklasifikasikan dalam kategori ilmu perilaku terapan dan ditambahkan ke studi yang lebih luas. Artinya, sistem manajemen bisnis adalah suatu sistem yang mencakup berbagai persyaratan untuk mengelola dan mengendalikan suatu perusahaan atau organisasi yang baik berdasarkan berbagai asumsi yang ada. Sistem manajemen bisnis digunakan untuk mensistemasikan upaya perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini dilakukan dengan membandingkan kinerja dan rencana kerja yang ada serta mengambil tindakan yang terbaik dan paling tepat untuk menghilangkan atau menstabilkan perbedaan yang ada. Selain itu, pengendalian biaya suatu perusahaan menjadi lebih efektif dengan sistem pengendalian manajemen yang tepat. Karena pengendalian biaya yang tepat memerlukan komunikasi yang baik. Selanjutnya tujuan. Pertama, untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem pengendalian manajemen. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi sistem pengendalian manajemen yang diterapkan pada PT Semen Indonesia dan pengaruhnya terhadap operasional perusahaan serta kemampuan bersaing perusahaan. Yang ketiga itu untuk menganalisis bahwa informasi yang dihasilkan oleh sistem pengendalian manajemen produksi selama ini mampu menjadi alat bantu manajemen dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan pada PT Semen Indonesia. Selanjutnya ada manfaat. Pertama, dapat mengetahui kelebihan maupun kekurangan suatu sistem pengendalian manajemen pada suatu perusahaan. Yang kedua itu dapat menjadi acuan bagi penulis-penulis yang membahas terkait sistem pengendalian manajemen. Ketiga, dapat memberikan gambaran bagi para mahasiswa dan publik mengenai sistem pengendalian manajemen. Info singkat PT Indonesia. PT Semen Indonesia diresmikan pada tanggal 7 Agustus. Peresmian ini dilakukan secara langsung oleh Presiden Soekarno dengan kapasitas semen yang dihasilkan sebanyak 250.000 ton per tahunnya. Setelah itu, perusahaan ini mendaftarkan dirinya di Bursa Efek Jakarta dan juga Bursa Efek Surabaya dengan kode SMGR. Pada saat ini atau lebih tepatnya tahun 1991, kapasitas semen yang diproduksi mencapai 1,8 juta ton per tahunnya. Kemudian, perusahaan ini mengakuisisi semen Padang serta semen tonase di tahun 1995 dengan total semen yang dihasilkan sebanyak 8,5 juta ton per tahunnya. Tidak sampai situ saja, 14% saham SMGR diambil alih oleh Cemex yang menjadi mitra strategis pada tahun 1998. Kapasitas terpasang semen sebesar 10 juta ton per tahun. Pada tahun 1999, Cemex meningkatkan kepemilikan sahamnya PT Semen Indonesia menjadi 26%. Pada bulan Juli 2006, 26% saham Cemex di SMGR diakuisisi oleh Blue Valley Holdings Pte Limited. Lebih spesifiknya, pada tanggal 7 Januari 2013, PT Semen Gresik berubah nama menjadi perusahaan induk strategis PT Semen India. Dan pada tanggal 31 Januari 2019, holding BY pada PT Holcim Tbk 80%,46. Sama dimiliki dan diperoleh SMGR dengan kapasitas terpasang 15 juta ton per tahun. Selanjutnya itu ada visi, misi, dan tujuan. Untuk visinya, menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terbesar di regional. Selanjutnya ada misi, berorientasi pada kepuasan pelanggan dalam setiap inisiatif bisnis, menerapkan standar terbaik untuk menjamin kualitas, fokus menciptakan perlindungan lingkungan dan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan, memberikan nilai tambah terbaik untuk seluruh pemangku kepentingan,
dan menjadikan sumber daya manusia sebagai pusat pengembangan. Tujuannya itu untuk menentukan status tingkat kepuasan pelanggan dan meningkatkan kinerja karyawan. Selain itu, perusahaan juga memiliki misi untuk berorientasi pada kepuasan pelanggan dalam setiap inisiatif bisnis. Tata nilai perusahaan akhlak. Pertama, amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, adaptif, berusaha berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Struktur organisasi. Yang pertama ada Dewan Komisaris, yang kedua organ pendukung Dewan Komisaris, yang ketiga direksi, dan yang terakhir organ pendukung direksi. Penganggaran dan keuangan. PT Semen Indonesia memiliki sistem penganggaran yang terintegrasi, yang berfungsi untuk mengelola sumber daya dan mengatur kegiatan operasional perusahaan. Sistem penganggaran ini meliputi rencana anggaran, pengelolaan keuangan, dan pengawasan keuangan. Perusahaan ini juga memiliki sistem keuangan yang efektif dan efisien, yang memiliki tujuan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan agar memiliki daya saing yang kuat. Kemudian ada perencanaan strategis dan operasional. PT Semen Indonesia memiliki sistem manajemen yang terintegrasi, yang berfungsi untuk mengelola sumber daya dan mengatur kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan PT Semen Indonesia memiliki sistem manajemen yang berorientasi pada kepuasan pelanggan, menciptakan perlindungan lingkungan, dan memberikan nilai tambah terbaik untuk seluruh pemangku kepentingan. Pelaksanaan dan pengukuran kinerja. PT Semen Indonesia sebagai salah satu produsen semen terkemuka di Indonesia menjalankan serangkaian strategi pelaksanaan dan pengukuran kinerja yang komprehensif untuk memastikan pencapaian tujuan-tujuan perusahaannya dengan fokus pada pertumbuhan berkelanjutan, informasi produk, efisiensi operasional, dan tanggung jawab sosial dan lingkungan. PT Semen Indonesia terus berupaya untuk mempertahankan posisi sebagai pemimpin industri semen di Indonesia dan pasar regional. Pengawasan dan evaluasi kinerja. Pengawasan dan evaluasi kinerja PT Semen Indonesia adalah proses penting yang dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa perusahaan mencapai tujuan strategisnya, menjaga standar kualitas, efisiensi operasional, dan tanggung jawab sosial serta lingkungan. Perbandingan kondisi dan teori. Teori sistem manajemen pengendalian atau manajemen kontrol sistem teori adalah landasan konseptual yang mengatur cara organisasi merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan operasinya untuk mencapai tujuan-tujuan strategisnya. Kondisi sistem manajemen pengendalian saat ini di PT Semen Indonesia mencerminkan upaya perusahaan untuk memastikan efektivitas operasional, keberlanjutan keuangan, dan kepatuhan terhadap standar etika serta peraturan yang berlaku. Kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulannya, implementasi sistem manajemen pengendalian di PT Semen Indonesia telah membantu perusahaan untuk mencapai efisiensi operasional, keberlanjutan keuangan, dan tanggung jawab sosial serta lingkungan. Sebagai saran, pengembangan lebih lanjut pada makalah ini penting bagi PT Semen Indonesia untuk terus meningkatkan integritas sistem pengendalian manajemen mereka dengan teknologi informasi yang canggih. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.